Alam semesta merupakan hamparan luas yang dipenuhi dengan berbagai unsur kimia yang membentuk segala sesuatu, mulai dari bintang hingga kehidupan yang ada di bumi. Unsur-unsur ini berasal dari proses peleburan di dalam bintang dan ledakan supernova. Lebih dari 100 unsur yang dikenal, hidrogen dan helium adalah yang paling melimpah karena keduanya terbentuk sejak awal alam semesta melalui peristiwa Big Bang. Hidrogen terbentuk sekitar 75% alam semesta, sedangkan helium sekitar 24%. Meskipun hidrogen dan helium mendominasi, unsur-unsur lain seperti oksigen, karbon, neon, dan besi juga memiliki peran penting dalam membentuk planet dan kehidupan. Oksigen misalnya, dalam unsur ketiga paling melimpah di alam semesta dan merupakan komponen utama dari air, yang esensial bagi kehidupan yang ada di bumi. Karbon yang ditemukan dalam berbagai bentuk seperti grafit dan berlian menjadi unsur kunci dalam senyawa organik yang membentuk makhluk hidup. Selain unsur-unsur tersebut, ada pula elemen langka yang berharga seperti emas, platinum, dan uranium yang membentuk dalam peristiwa langka seperti tabrakan bintang neutron. Peristiwa ini menghasilkan reaksi nuklir ekstrim yang menciptakan unsur-unsur yang berat dan tidak dapat terbentuk dalam bintang biasa. Unsur-unsur ini kemudian menyebar ke seluruh alam semesta dan menjadi bagian dari planet-planet seperti yang terjadi di bumi. Kandungan alam semesta yang begitu beragam menunjukkan betapa luar biasanya proses fisika yang terjadi di dalamnya. Dari unsur sederhana seperti hidrogen hingga logam berat yang terbentuk di dalam ledakan. Setiap unsur memiliki peranan penting dalam bentuk yang berbeda-beda dan bahkan kehidupan itu sendiri. Pemahaman tentang kekayaan unsur di alam semesta itu tidak hanya memberikan wawasan tentang asal-usul kita, tetapi juga membuktikan dan memungkinkan eksplorasi sumber daya di luar angkasa untuk kehidupan di masa depan. Tapi tahukah kalian, pohon adalah salah satu bentuk kehidupan yang paling khas di bumi. Namun keberadaannya di alam semesta lain sangatlah kecil kemungkinannya, ibarat mencari warung pecel lele di planet Mars. Susahnya bukan main. Pohon merupakan organisme yang tergantung pada kondisi khusus yang ada di planet kita, seperti atmosfer yang kaya dengan oksigen, air dalam bentuk cair, serta sinar matahari yang sesuai untuk fotosintesis. Faktor-faktor ini sangat spesifik dan belum ditemukan di planet lain yang telah diamati oleh para ilmuwan. Jadi jangan berharap ada pohon kelapa yang berbuah di planet Pluto. Selain kondisi lingkungan, pohon juga merupakan hasil evolusi yang panjang yang telah terjadi selama miliaran tahun di bumi. Evolusi ini mempengaruhi oleh faktor-faktor seperti gravitasi, komposisi tanah, dan interaksi dengan organisme lain. Bayangkan, jika gravitasi lebih lemah, mungkin kita bakal punya pohon setinggi Menara Eiffel di tempat planet lain. Jikapun ada kehidupan, bentuknya kemungkinan besar akan sangat berbeda dengan apa yang ada di bumi, karena akan berkembang mengikuti kondisi unik dari planet tersebut. Oleh karena itu, struktur seperti batang, kayu, daun, dan akar menjadi ciri khas pohon yang ada di bumi. Kemungkinan besar tidak akan ditempati di tempat lain. Meskipun ilmuwan mencari tanda-tanda kehidupan di luar bumi, hingga kini belum ada bukti yang menunjukkan adanya tumbuhan atau organisme serupa di planet lain. Beberapa planet atau bulan mungkin memiliki es atau cairan yang dapat menunjang kehidupan mikroba, tetapi tidak cukup mendukung kehidupan kompleks seperti pohon, apalagi pohon mangga tetangga yang buahnya terlalu banyak. Bahkan jika ada kehidupan berbasis karbon di luar bumi, bentuknya bisa sangat berbeda dari tumbuhan yang sudah kita kenal. Keunikan pohon sebagai organisme khas yang ada di bumi menunjukkan betapa istimewanya planet ini dalam mendukung kehidupan. Keberadaan pohon bukan hanya penting bagi ekosistem, tetapi juga menjadi bukti bahwa kehidupan sangat bergantung pada faktor-faktor lingkungan tertentu. Oleh karena itu, meskipun manusia terus menjelajahi alam semesta, pohon kemungkinan besar akan tetap menjadi bagian eksklusif dari bumi itu sendiri. Setidaknya, sampai kita menemukan planet lain yang mirip dengan bumi. Tapi juga punya hutan rindang tempat kita bisa rebahan di bawah pohon rindang sambil ngopi santai. Tapi tahukah kalian juga, emas adalah salah satu logam mulia yang sangat dihargai di bumi karena kelangkaannya, ketahanannya terhadap korupsi, serta keindahannya. Makanya, kalau punya emas dijaga baik-baik, jangan jadi korban investasi bodong.
Namun, meskipun emas sulit ditemukan di kerak bumi, penelitian astronomi menunjukkan bahwa logam ini sebenarnya melimpah di luar angkasa sana. Emas terbentuk dalam peristiwa kosmik luar biasa, seperti tabrakan antar bintang neutron dan ledakan supernova, yang menghasilkan energi yang luar biasa untuk menciptakan unsur-unsur berat seperti emas dan platinum. Jadi, kalau ada yang bilang emas turun lagi dari langit, sebenarnya mereka nggak salah-salah amat sih. Dan di bumi, emas cenderung berada di lapisan dalam planet, membuatnya sulit untuk ditambang dalam jumlah yang besar. Ibarat mantan yang sudah move on, tetap ada, tetapi sulit ditemukan. Para ilmuwan percaya bahwa sebagian besar emas bumi sebenarnya terkubur jauh di inti planet akibat proses pembentukan awalnya. Sebaliknya, di luar angkasa, emas tersebar dalam asteroid dan puing-puing kosmik. Beberapa asteroid bahkan diperkirakan mengandung emas dalam jumlah yang jauh lebih besar daripada apa yang pernah ditambang oleh bumi kita sepanjang sejarah manusia. Jadi, kalau suatu hari nanti ada miliarder yang tiba-tiba punya tambang emas di asteroid, jangan kalian kaget ya. Faktanya, bahwa emas berlimpah di luar angkasa telah menarik perhatian banyak perusahaan dan ilmuwan yang ingin mengeksplorasi kemungkinan penambangan di asteroid. Jika manusia berhasil mengembangkan teknologi untuk menambang logam mulia dari luar angkasa, harga emas di bumi bisa turun drastis, mungkin bakal semurah gorengan yang ada di pinggir jalan. Namun tantangan besar seperti biaya eksplorasi, teknologi pertambangan luar angkasa, serta logistik pengangkutan ke bumi masih menjadi penghalang utama. Sampai saat ini, menambang emas di luar angkasa jauh lebih sulit daripada menunggu gebetan kita untuk membalas chat dari kita. Dan fakta uniknya adalah emas berlimpah di luar angkasa mengingatkan kita bahwa sumber alam yang kita anggap langka di bumi bisa saja melimpah di tempat lain di alam semesta ini. Jika suatu hari manusia berhasil mengembangkan teknologi untuk menambang di luar angkasa, kita mungkin tidak perlu lagi berebut emas yang ada di bumi. Malahan mungkin nanti ada promo beli asteroid gratis emas sebesar berat badan Anda. Dengan cadangan emas yang tak terbatas di luar sana, siapa tahu di masa depan cincin pernikahan nggak pakai emas lagi, tapi langsung pakai bongkahan batu asteroid. Bagaimana? Menarik bukan?